Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat sejahtera untuk kita semua para guru hebat. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, hari ini kita memasuki seri ke-61 dari kegiatan LCSC Learning Community Scientific Calculator. Pada malam ini kita akan membahas tentang eksplorasi asik geometri menggunakan ClassPad, ya. Para ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sebelum kita mulai acara, saya mau kasih sedikit pantun buat Bapak Ibu guru semua, ya. Lebih enak minum jamu daripada meminum obat. Selamat datang dan berjumpa para guru hebat seluruh Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, malam ini pembelajaran kita tentang eksplorasi asik geometri menggunakan ClassPad akan dipandu oleh narasumber hebat kita juga, yang profilnya sudah saya tayangkan di sini. Narasumber kita hebat ini, master coach kita adalah Ibu Teti Novianti SPD MSI. Tempat tanggal lahir beliau Cianjur 15 November 1977. Instansinya saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 6 Bogor, Ciomas Bogor. Kemudian ini kontak person beliau, SD, SMP, SMA-nya di Cianjur. Perguruan tinggi kebetulan sama dengan kami di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau lulus tahun 2001, S1-nya di Bandung, S2-nya 2013 dari Universitas Indonesia Depok. Kemudian saat ini Ibu Teti mengajar di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur. Kemudian dari tahun 2001 sampai 2002 di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur, 2001 sampai 2002 juga di MTS Asyaidia Cipanas Cianjur. Kemudian saat ini dari tahun 2002 sampai sekarang ada di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Ini pendidikan dan pelatihannya luar biasa, banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ada di tahun 2017 pelatihan guru matematika TOT, pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan dengan memanfaatkan kalkulator. Kemudian course on utilization and development of IT-based mathematics learning media for senior high school mathematics teachers. Di tahun 2017 oleh Siamio penyelenggaranya. Kemudian 2017 juga fasilitasi guru terampil dalam memanfaatkan TIK berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan pada tahun 2017 oleh Pustekom Kemendikbud. Kemudian upgrading Casio Master Trainer Indonesia, Introduction to Casio ClassWiz tahun 2018. Bersama P4TK Matematika dengan Casio for Education Indonesia, kemudian workshop on developing agri-based STEM Education Materials for Schools in Indonesia 2018, Siamio Biotrop, the Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology. Karya tulisnya juga banyak sekali, di sini ada 3 yang beliau tulis. Tahun 2013, aplikasi quaternion dalam pengkodean DNA dan penentuan skor pada pensejajaran barisan DNA. Kemudian 2018, penerapan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika tentang trigonometri di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 6 Kota Bogor di semester 2. 2019-nya upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis melalui pembelajaran eksplorasi menggunakan kalkulator saintifik di kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 6 Kota Bogor tahun 2018-2019. Apresiasi luar biasa. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2013 dari Presiden Republik Indonesia. Aplaus luar biasa ini. Apresiasi guru sebagai master trainer tahun 2018 dari lembaga Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Co Ltd
juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Bogor tahun 2018 oleh Kadisdik Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kota Bogor tahun 2019, Kadisdik Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara kedua Lomba Guru Berprestasi tingkat cabang Dinas Wilayah 2 tahun 2019, Kadisdik Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Ini aktivitas kegiatan beliau dalam memberikan TOT, pembelajaran matematika dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat, pada hari ini di seri ke-61 tentang eksplorasi asik geometri menggunakan Classpath, nantinya Bu Teti akan memaparkan tentang materi ini selama sekitar 45-60 menit. Kemudian juga akan kita selingi dengan tanya jawab dan yang paling oke ya, selalu ada giveaway untuk sekitar 2 orang. Nah, kemudian nanti rekan-rekan guru hebat untuk mengajukan pertanyaan bisa mengajukan melalui kolom chat atau raise hand, dan jangan lupa ada link presensi ya, link kehadiran, serta mungkin di 30 menit terakhir nanti akan ada evaluasi. Baik, rekan-rekan guru hebat sekalian, tidak berpanjang kalam ya, kita langsung ke narasumber kita malam ini yang akan mempresentasikan tentang eksplorasi asyik geometri menggunakan Classpath. Ya. Kepada Bu Teti, kita persilakan, kami persilakan. Sebelumnya saya kasih pantun dulu buat Bu Teti. Boleh Bu Teti? Boleh, siap. Kalau boleh. Nih pantun saya buat Bu Teti. Ke Kota Bogor membeli roti. Cakep dong Bu Teti. Iya cakep, roti unyil ya. Iya betul. Ke Kota Bogor membeli roti. Ulang ya, sambil minum teh melati. Sip. Kepada Ibu Teti yang baik hati, kami silakan dengan senang hati. Terima kasih. Maaf ya, balasannya bukan pantun, nggak bisa. Terima kasih Bu Nur. Oke, silakan Bu Teti. Iya. Saya menunggu itunya digulirkan mungkin ya untuk share konten. Sambil saya menyiapkan display saya mungkin boleh ya bertanya kepada teman-teman guru yang sekarang hadir di room ini. Boleh nanti. Sudah 64 Bu Teti, keren. Betul, ini keren. Alhamdulillah. Boleh ya bertanya, Bapak Ibu sudah pernah ikut sesi Classpath belum? Karena kebetulan sekarang ini adalah sesi yang ketiga di Classpath. Boleh ditulis di chat room-nya ya, ditujukan ke all panelis. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan ditulis. Saya sambil menunggu digulirkan itunya hostnya Bu Nur supaya saya bisa share konten. Oke, siap Pak Slamet sudah. Belum. Mangga Bapak Ibu. Sudah 2 kali ikut, alhamdulillah. Oke. Belum, ya. Pak Alfiana Abdullah belum. Iya. Oke. Ada yang belum, ada yang sudah. Terima kasih. Banyak yang belum ya. Berarti belum pernah ikut sesi Classpath. Nah, nanti berarti kita coba dari awal mungkin ya. Oke. Screen saya sudah kelihatan belum Bu Nur? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih respon dari teman-teman semua. Oke, berarti kita akan mulai dari membuka paper atau masuk dulu ke Classpath-nya ya, karena ternyata banyak teman-teman yang hadir belum pernah ikut sesi Classpath ini. Baik,
Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan di dunia pendidikan. Kali ini ada yang berbeda dengan LCSC karena kita biasanya kita membahas mengobok-obok itu Casio kelas Swiss ya, biasanya Casio kelas Swiss. Untuk 3 sesi terakhir ini kita masuk di classpath.net. Jadi kalau dibilang kalkulator ya sama dengan kalkulator, tapi ini berbasis web. Jadi ini apa ya, akan sangat bermanfaat dengan kondisi kita yang masih pembelajaran jarak jauh seperti ini. Baik, ya betul. Jadi teman-teman yang belum pernah masuk sesi ini, yang pertama kita harus masuk dulu ke classpath.net-nya. Nah, enaknya classpath.net ini bisa diakses di semua OS karena ini berbasis web gitu. Jadi mau pakai Google Chrome silahkan, pakai browsernya Google Chrome ya. Mau di laptop, mau di Android, mau di Mac, mau di apapun kita bisa. Oke. Jadi langkah pertama kita masuk ke classpath.net-nya. Nah, seperti itu saja, mudah sekali Bapak Ibu, classpath.net. Mangga silahkan. Sebaiknya bentar. Internetnya. Iya, silahkan. Nanti kalau misalkan ada ini teman-teman boleh kok langsung Chat atau raise hand ya. ada kesulitan, bagaimana masuk dan sebagainya ya. Kita ada di sebentar classpath.net. Ya, ini. Jadi kelas. Oke. Nah, kalau teman-teman yang baru buka ini, jadi ada di sini ada diberikan beberapa cara untuk gabung ke sini ya. Bisa sebagai use a guest, sebagai tamu saja, atau create account kalau memang belum punya. Sebaiknya sih create account karena fasilitasnya lebih dibandingkan dengan use a guest. Seperti itu ya. Oke. Baru kita kalau misalkan sudah, nah cara lengkapnya itu sebenarnya sudah dibahas di sesi pertama oleh Miss Pinta ya, dan YouTube-nya juga ada gitu. Kalau teman-teman agak lama untuk create account saat ini, nggak apa-apa sementara masuk use a guest dulu. Nah, use as guest. Nah dan nanti kan kita ada giveaway 2 ya, bener ya? 2 kali giveaway ya. Yeah. Saya menyiapkan giveaway-nya, pertanyaannya itu di Classpath juga. Jadi sebaiknya teman-teman sudah login di Classpath ini. Karena nanti saya akan share, kemudian teman-teman menjawab langsung di Classpath. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Di chat ada pertanyaan Teh. Di chat ada pertanyaan Teh tadi dari sebentar. Mana tadi? Oh ini dari tadi saya lihat ada ya. Oh ini ada nih. Dari Ibu Andarwati Mayasari. Ketika saya membuka classpath.net, kenapa muncul your connection is not private? Nah, itu ada pertanyaannya. Diulang Bu, jadi classpath-nya itu P-nya besar ya, seperti ini, classpath.net, C-nya besar, P-nya besar, lalu .net. Mungkin seperti kasus saya tadi pertama ya, begitu masuk classpath, itu masuknya tidak langsung ke sini. Diulang saja ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa semua ya. Jadi satu, bisa use as guest. Jadi kalau use as guest seperti ini nanti tampilannya. Kemudian bisa juga create account kalau memang belum punya akun. Kalau teman-teman sudah pernah ikut ini, sudah pernah punya akun, berarti tinggal login saja.
seperti itu. Nah, use as guest. Nah, begitu teman-teman login, begitu teman-teman masuk itu akan disiapkan ini namanya papernya Classpad. Jadi saya mungkin langsung masuk ke yang sudah saya siapkan saja ya. Oke, jadi pasti di sini ada new paper gitu. Jadi kita bekerjanya di kertas gitu. Di kertas nih kalkulatornya, pokoknya ada kalkulator dan sebagainya. Ini sangat sangat menarik pokoknya. Nah, kemudian nanti paper itu ya, kalau Bapak Ibu baru pertama itu tinggal klik ini saja. Klik di sini itu akan create new paper. Create new paper. Oke. Oke. Nah, terus nanti paper-paper ini juga bisa tersimpan seperti file-file kita. Nah, Bapak Ibu bisa kasih ini judul di sini, misalkan hari ini judul latihan gitu ya, latihan Classpad boleh. Oke, latihan Classpad. Oke, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada di sini tulisannya back sih, tapi ketika kita klik ini, nah barusan itu meng-create paper ya. Saya kebetulan sudah menyiapkan papernya, jadi saya masuk ke back dulu, masuk ke homepage. Nah, di homepage ini ada banyak, ada my papers, ada send papers. Nah, di my paper itulah tersimpan paper-paper atau file-file yang kita buat. Nah, untuk LCSC ke-61 ini saya sudah siapkan papernya. Tidak ada apa-apa sih isinya, cuman Nah, saya sudah siapkan ya sedikit prolog gitu ya. Nah, kita tidak pakai, kali ini saya tidak pakai PowerPoint, tidak pakai bahan tayang yang lain-lainnya. Jadi di sesi LCSC 61 dan ini merupakan sesi ketiga di sesinya Classpad. Yang pertama waktu itu diperkenalkan dulu oleh Miss Pinta langsung seperti apa itu Classpad. Kemudian kedua kemarin itu oleh Pak Asmar itu khusus bicara tentang grafik. Dan kali ini kita akan berdiskusi sama-sama bagaimana mempelajari atau eksplorasi geometri di Classpad seperti itu. Nah, di paper yang Bapak Ibu buka tadi, kalau Bapak Ibu klik di sini, ini tersedia kita mau sesi apa dulu nih? Mau memperlakukan si Classpad ini sebagai apa? Apa calculate, apakah grafik, ataukah geometri? Itu kan ini menu-menunya. Kemudian ada ini data statistik ya dan seterusnya. Dan di paper juga ini bisa menulis. Nah, kali ini kita pada sesi geometri. Jadi kita klik yang ini ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, dan ini yang saya tayangkan, saya menayangkan gambar. Ini semua, ini namanya sticky note. Jadi ini yang besar, ini medianya adalah paper. Kemudian nah yang ini semua itu namanya sticky note. Sticky note. Nah, sticky note bisa kita dapatkan dengan cara klik aja papernya di mana saja. Klik saja papernya ya di mana saja. Kemudian, nah kebetulan kita akan bicara geometri, tinggal klik yang geometri ini. Jadi sekarang sticky note-nya udah muncul. Nah, dan ini bisa dipindahkan kemana saja ya Bapak Ibu. Tinggal di drag aja. Oke. Kemudian juga bisa diperlebar gitu ya, seperti itu. Jadi, oke, baik. Apa saja yang ada pada geometri? Nah, yang ini semua saya menampilkan foto. Ini di sticky note-nya geometri.
Nah, nanti kita lihat bagaimana menambahkan gambar pada sticky note geometri ini. Nah, yang ini saya menggunakan sticky note-nya teks. Jadi saya ambil yang teks ini. Ini sih saya sengaja menyimpan di sini untuk mengingatkan takutnya nanti ada yang terlupa. Nah, ini menu pada help-nya Bapak Ibu, pada user guide-nya. User guide, jadi sebenarnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri ketika ada waktu. Di sini ada user guide-nya. Di user guide itu bisa teman-teman bisa pelajari banyak di sini ya, mangga gitu. Nah, jadi ini di sini di sticky note yang ini saya simpan untuk mengingatkan saya aja. Barangkali nanti ada yang terlewat dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kita sudah punya sticky note tadi satu, sticky note baru di sini. Di sini sticky note yang geometri ya. Oke, baik. Nah, terus kalau di geometri apa saja? Nah, tentu kita akan mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini ada menunya. Ada menu, ada yang ini dan seterusnya. Kita akan mulai dari titik dulu. Oke, biar sambil mengingatkan saya mau nulis juga di sini. Jadi enaknya Classpad ini kita bisa perlakukan paper ini sebagai worksheet. Nah, bisa sebagai LKPD. Teman-teman bisa bikin LKPD di sini, bisa nulis apa, mengarahkan anak dan sebagainya. Nanti tinggal dikirim ke siswa kita, itu anak bisa bekerja di situ. Begitu. Nah, sekali lagi saya misalnya, ini sticky note ini. Yang pertama, ini untuk mengingatkan, kita lihat bicara titik dulu. Titik, oke. Nah, bagaimana menggambar titik? Nah, di sini sudah kelihatan ya, paling mudah di sini nih, di menu ini ada titik. Kita simpan di mana saja, itu sudah akan diberi sudah tergambar nih titik dan langsung diberi nama. Oke. Kemudian kalau kita ingin tahu bisa apa saja sih titik ini di Classpad ini. Oke, saya klik tombol select ini, oke. Kemudian di sini akan muncul menu juga di panah yang ini ya, Bapak Ibu. Oke, nah bisa ngapain saja. Jadi kita klik dulu si titiknya, lalu kita masuk ke sini. Bisa ada adjustment di sini. Nah, ini berarti tidak ada untuk titik. Ada measurement di sini. Kemudian ada construct, kemudian ada properties. Properties ini lebih ke desain. Jadi bisa mengganti titiknya berwarna merah. Kemudian dekorasi titiknya, nggak mau titiknya yang ini bisa pakai noktah yang lainnya dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Nah, oke. Bentar, harusnya ini bisa. Oke, nah, ketika diklik titik ini, di sini ada visible, Bapak Ibu. Ada visible. Kalau kita klik, visible itu ada pilihan objek dengan label. Kalau kita unklik labelnya, berarti namanya hilang. Oke, kemudian titik ini bisa kita lock. Nah, kalau kita lock, jadi ini tidak bisa kita gerakan titiknya. Oke, kemudian di visible ini tadi ya, kalau kita hilangkan locknya, kita bisa kembali menggerakkan. Kemudian ada trace. Nah, kalau dengan trace, jadi ketika titik ini bergerak, lintasannya kita bisa lihat gitu. Oke. Nah, terus ada yang unik lagi di sticky note-nya Classpad ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada undo, ada redo biasa ya. Kemudian di sini ada play. Nah, kita coba ya kalau play itu seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi kalau kita play,
Eh, Kalau kita play, jadi dia si tampilan ini bergerak sendiri. Jadi ini sama dengan history. Jadi tadi itu membuatnya apa, atau nanti lebih kita ulang lagi di Polygon dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, nah terus gak apa-apa Bu, silakan masih bisa join. Ada yang telat join. Oke. Nah, terus di measurement ini, di ukuran ini yang namanya titik pasti hanya punya koordinat. Kita bisa tampilkan koordinatnya Bapak Ibu. Di sini tinggal klik saja koordinat. Tuh, jadi muncul koordinatnya. Oke. Nah, terus misalkan ingin menampilkan ini apa ya, bidang kartesiusnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Sticky ini namanya sticky note setting di atas sebelah close. Diklik saja. Nah, aksisnya, sumbunya kalau mau ditampilkan itu tinggal diklik saja. Numbernya mau ditampilkan nggak, gridnya mau ditampilkan nggak, lalu labelnya, XY-nya, gitu ya. Oke, itu bisa ditampilkan. Saya misalkan saya tidak mengubah interval X dan Y-nya, disediakan seperti ini saja. Tinggal oke saja. Nah, jadi kelihatan nih, si A tuh berada di sini. Tadi kan negatif 0,82 gitu ya. Oke, nah nanti trace-nya saya hilangkan dulu. Trace tadi kita pakai trace ya. Kita pakai trace. Bentar. Jadi pada prinsipnya mau ngapain, mau diapain ini objek kita, diklik dulu si objeknya, lalu kita ke sini. Tadi trace-nya mau saya hilangkan. Oke. Jadi biar nanti tidak mengganggu. Oke. Nah, ketika digerakkan, nah itu kan kita mau kemana, itu si koordinatnya langsung berubah sesuai, karena tadi kita menampilkan gridnya tuh, jadi kelihatan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin ini akan berguna di transformasi nanti, di transformasi, refleksi, dilatasi dan sebagainya. Kayaknya menampilkan grid, sumbu X sumbu Y-nya ini sangat dibutuhkan. Oke, baik. Nah, ini sticky note yang ini nggak saya hilangkan. Misalkan saya mau kasih nama ini belajar tentang titik. Oke, mau memberi nama, teman-teman bisa klik yang ini. Di menu ini ada yang gambar A ya, diklik saja. Ntar saya ke atasin lagi, diklik saja, atau saya kecilin dulu sticky note-nya. Oh enggak, itu sudah standarnya. Nah ini oke, kalau misalkan mau kasih judul, kasih teks di mana saja ya, terserah mau ininya, misalkan di sini ini tentang titik, eksplorasi titik. Oke, sip. Ini mau dihapus silahkan, mau close silahkan, atau yang mau dihapus titiknya tinggal diklik delete ini, klik titik. Ya, saya misalkan ingin menyimpan, sudah kita simpan saja itu ya. Terus untuk itu tentang titik ya Bapak Ibu, jadi bisa tadi tanpa grid, di sini settingannya tanpa sumbu, tanpa menampilkan sumbu X sumbu Y, si Classpad ini tetap bisa menampilkan koordinatnya. Baik. Oke, jadi tadi sudah tentang bagaimana menggambar titik. Nah, menggambar titik juga koordinat. Jadi kita bisa nulis di sini enaknya. Oke, baik, kita tambah sticky note-nya saja ya. Klik anywhere di paper ini, kembali ke geometri.
Saya mau pindahkan ke sini lagi. Oke. Nah, berikutnya di sini ada line. Ya, ada line atau jadi di line ini, di garis ini disediakan segmen, disediakan juga line, disediakan juga ray, disediakan juga vektor. Oke, untuk menggambar garis tentu kita cukup membuat 2 titik, sudah jadi garis. Gitu. Oke. Kalau yang line sama, sudah jadi garis. Oke, ini segmen, ini garis, kemudian sinar, tinggal klik saja. Oke, kemudian lagi vektor, seperti ini, vektor. Ya, oke. Nah, terus bisa ngapain aja selain menggambar, ya? Oke, kita bisa menghapus. Tadi kita coba lagi play ini ya. Tadi kita jadi ini pasti sangat berguna untuk di masa PJJ ini ya. Kita beri ke anak-anak, coba play tadi ngapain aja gitu. Jadi biar tahu mengingat apa langkah gitu ya. Nah, jadi ini mengulang atau ini history gitu. Jadi tadi mulai dari membuat titik A, lalu titik B, jadilah segmen AB. Ada titik C, titik D, jadilah garis yang melalui CD. Kemudian tadi E dan F itu adalah sinar. Kemudian membuat vektor. Nah, jadi bisa diulang, bisa di-replay gitu ya. Oke, baik. Nah, terus menghapus tadi belum saya contohkan. Ini mau dihapus nih, mau dihapus bisa dari sini delete-nya, bisa dari sini delete ini. Kalau ini berarti delete-nya satu persatu. Oke, kita undo dulu. Ya, ada juga kita bisa mendelete-nya sekaligus. Jadi dengan cara apa? Di blok dulu pakai ini. Nah, pakai ini, blok saja, lalu delete. Jadi sudah bersih Hapus semua. semuanya. Iya, seperti itu. Ya, jadi menunya kelihatannya sedikit, tempatnya juga sticky note ini kecil gitu. Ternyata powerful, bisa membantu Manfaatnya banyak ya. pembelajaran kita. Iya. Baik. Nah, saya akan hapus. Jadi hapus dulu. Nah, sekarang balik lagi membuat garis, membuat segmen. Oke, membuat segmen. Jadi si nama titiknya itu akan melanjutkan. Tadi kan sampai H ya. Oke, kita bisa ngapain? Nah, gitu. Nah, kalau sudah menggambar, kembalikan dulu kursornya ke sini, diklik segmennya, kita coba di sini bisa ngapain aja. Oke, ternyata kalau kita lihat adjustment, ada length nih. Jadi kalau kita klik, dia akan memberikan panjang garisnya. Panjang garis, seperti itu. Oke, terus kita balik lagi. Kita klik lagi, selain panjang, kita ada apa ya? Di measurement juga ada. Mungkin kita bisa coba ini, equation-nya. Apakah dia memberikan equation? Nah, dia memberikan persamaannya. Persamaan dari garis ini. Oke. Seperti itu. Terus, kalau persamaan garis nanti kan kita hubungkannya dengan bidang kartesius. Nah, berarti buat bidangnya seperti tadi, tampilkan saja eksisnya, kemudian labelnya, numbernya, grid boleh. Nanti kita lihat. Itu biasanya kita pakai grid ya, biar mudah membacanya seperti itu. Nah, di sini jadi sekarang si segmen ini persamaannya ini. Nah, terus kalau kita ubah move nih si J-nya berarti panjangnya pun berubah, kemudian persamaannya pun berubah.
Nah, ini sangat berguna mungkin di SMP itu ya. SMP itu tentang mungkin bisa bicara tentang gradien, persamaan garis. Jadi kita bisa ajak anak eksplorasi menggunakan ini. Tidak harus kita kita beri gitu. Nah, bisa eksplorasi tentang gradien di sini. Jadi ketika berubah, oh garisnya seperti ini, si segmen seperti ini, kemudian seperti apakah koefisiennya dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya delete dulu ini. Delete dulu si segmen. Bagaimana dengan garis? Nah, garis, saya mau bikin titik di sini. Oke. Oke, kita sudah buat garis sekarang. Kemudian mau menampilkan itu kembali dulu ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kembali dulu ke sini, klik baru di sini akan nyala nih si menu yang di sini. Seperti itu. Ya, oke, baru ke equation. Seperti itu. Nah, terus ya sudah, kita tinggal gerakan saja. Seperti itu. Oke, nanti ketika garisnya menjadi seperti ini, oh apa yang berubah dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Ya bisa kita dengan arahan kita tentu ini akan sangat berguna untuk anak bereksplorasi. Jadi enaknya Classbed ini karena dia berbasis web, tidak jadi anak yang pakai Android, anak yang pakai iPhone, anak yang pakai laptop Windows, anak yang pakai Mac sebagainya semua bisa akses. Jadi ini nanti bisa di-share ke anak-anak. Nah, kalau teman-teman ikut di sesi 1 atau pernah membuka YouTube-nya LCSC ya yang di sesi 1 tentang Classbed ini itu sudah dijelaskan bagaimana cara nge-share paper kita ke anak-anak lalu bagaimana membuatnya menjadi homework dan sebagainya begitu. Oke, baik. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung di ini ya Bu Nur ya. Bapak Ibu Guru Hebat dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau dari kolom chat silakan. Ya, misalkan ada teman-teman yang ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan boleh silahkan ya. Oke baik. Kemudian saya ini close mungkin ini tambah sticky lagi deh. Tambah lagi sticky note-nya. Nah, tambah lagi sticky note-nya. Kita masih bermain di garis. Kita masih bermain di garis. Oke. Saya buat 2 garis sekarang. Oke. Baik. Nah, kalau 2 garis apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita lihat ya. Kita kembalikan dulu ke sini, lalu kayak tadi kalau kalau ukuran, jadi ada di sini semuanya ya Bapak Ibu. Di sini ada paralel. Coba kalau kita klik ini akan jadi apa? Gitu, ya. Diulang ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya membuat 2 segmen nih, AB, CD. Oke. Posisinya seperti ini, sembarang. Kemudian saya klik segmen ini. Kemudian kita lihat di adjustment, itu ada paralel. Kita coba paralel. Oh, Bu Teti ada pertanyaan di kolom chat sama raise hand sebentar. Di kolom chat itu tadi ada pertanyaan dari Ibu Selvia Kumalasari ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya ingin bertanya, tadi Ibu sampaikan cara untuk membuat titik atau segmen garis dimulai dari bangunnya terlebih dahulu. Bagaimana jika kita ingin membuat gambarnya dari fungsi atau letak titik yang sudah diketahui koordinatnya? Silakan Bu Teti. Oke.
Kalau untuk fungsinya nanti kita membuat garis ya dari fungsinya. Nanti kita ada di sini nih Bapak Ibu, di sini ya di tool yang ini nanti setelah poligon ya, setelah poligon. Oke. Nah, kalau untuk koordinat, eh, saya belum menemukan dari koordinat dulu nih. Nah, jadi mulainya itu dari menggambar titik. Nah, mungkin nanti Miss Pinta yang sudah berpengalaman dengan Classpad bisa menambahkan. Jadi saya explore ini untuk memberi koordinatnya dulu gitu ya, memberi koordinatnya dulu itu nggak ketemu, lalu menjadi apa ini tadi ingin koordinatnya dulu membuat segmen garis ini ya, membuat koordinatnya dulu berarti mungkin mengawalinya dengan menampilkan dulu diagram kartesiusnya. Logikanya sih seperti itu ya. Jadi misalkan ini saya mungkin yang ini kita hapus dulu. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Jadi kita buat ini tayangkan dulu sumbunya gitu ya. Oke, misalkan supaya nggak jauh-jauh dari negatif 5 sampai 5 mungkin ya skalanya 1 dulu. Oke, ini pun sama kita buat seperti itu. Kita coba di sini ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita klik. Oke. Oh ya, biasa kita pakai grid, kita tampilkan gridnya. Oke. Oke, kita coba menggambarkan titik. Oke. Paling juga buat titiknya dulu. Jadi titik, terus bentar. Kita klik. Apakah sudah muncul? Oh ya, sorry. Balikan dulu ke sini, diklik titiknya, terus koordinat. Oke. Terus satu titik lagi. Saya simpan di sini. Lalu saya kembali ke sini. Kita buat koordinatnya. Oke. Paling seperti itu ya. Atau nanti mohon bisa dikoreksi Miss Pinta mungkin ya. Karena saya sudah explore nih gimana kalau koordinatnya dulu terus memberikan koordinat, menginputkan koordinat, kemudian memunculkan titik itu belum ketemu ya. Oke. Nah, paling seperti ini untuk eksplorasinya gitu. Jadi mulai dari titik lalu kita buat garisnya, kemudian terus kita sebentar. Oke. Di-undo saja. Lalu kita klik ini, terus lagi kita baru ke equation-nya. Oke. Nah, kita coba kalau sudah muncul ini, kalau kita ganti, apakah kita bisa menggantinya di sini ya? Sepertinya sih memang dari menggambar ya, dari menggambar titik, nanti kita munculkan koordinat, baru bisa jadi garis. Seperti itu. Sementara jawaban saya seperti itu ya, Ibu. Nanti kita coba explore lagi. Kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman yang sudah mencoba, mangga ya. Oke, terus tadi oke. Mau langsung mencoba ini mungkin ya. Oke. Ini sebenarnya kalau bagian tentang grafik dari fungsi menjadi grafik memang kemarin sudah sudah dibahas oleh Pak Asmar ya.
dibahas oleh Pak Asmar. Bu Teti, maaf ada 2 pertanyaan di kolom chat dan 1 raise hand. Apakah kita jawab dulu? Boleh Bu, sambil. Oke. Pak Slamet duluan ya yang raise hand. Pak Slamet, silakan Pak Slamet, sudah masih standby? Oh iya Bu, Oke, silakan Pak Slamet. Apa yang dicontohkan oleh Bu Tuti itu setelah saya coba di laptop ada beberapa kendala yang menurut saya tidak bisa mengikuti kegiatannya Bu Teti tadi, seperti contoh membuat persamaan. Ini ada tanda panah di sebelah kanan atas ya Bu ya, kanan atas itu kan ada tulisannya adjustment, measurement, construct, properties. Nah ini yang saya lihat untuk properties bisa diklik, tapi untuk adjustment, measurement, dan construct itu tidak bisa. Makanya saya tidak bisa menampilkan persamaannya, nggak bisa menampilkan titiknya. Itu kenapa? Oke, Bapak mungkin di sini Pak, saya lihatkan dulu. Jadi kalau kita mau objek kita apa gitu kan, misalkan seperti ini tadi objek kita, saya close dulu yang ini, jadi yang biar nggak terlalu banyak ya. Oke, objek kita apa, misalkan objek kita adalah si titik ini ya. Oke, jadi saya coba analisis pertanyaan Bapak ya. Diklik ini, diklik dulu. Oh, jangan lupa kembalikan dulu. Nah, tadi kan kita membuat titik, kita klik yang titik ini ya. Oke, kita klik yang ini. Oke, terus kembalikan dulu si kursor ini ke sini Pak, ke yang tanda panah. Oke, setelah itu harus kembali dulu ke tanda panah ini. Setelah itu klik titik ini, baru kita buka ini. Nah, jadi ini nyala semuanya Pak, gitu. Dicoba lagi ya Pak. Jadi baru nyala tuh. Jadi stepnya itu seperti itu. Jadi kalau ada saya di chat tanya juga untuk create akun itu user ID diisi apa ya Bu ya? User ID itu terserah Bapak. Bapak masuknya create account-nya menggunakan email yang sudah Bapak punya kan ya. User ID itu terserah mau Bapak create atau mau disamakan dengan email Bapak juga bisa Pak. Gitu, create itu ya. Oke. Nah, kemarin saya mengikuti sesinya Miss Vinta di awal, memang kalau kita masuk sebagai tamu, use as guest atau kita create account ada perbedaan. Nah, mungkin ketika misalkan kalau tadi mungkin Pak Slamet ini stepnya aja yang kurang. Nah, kalau misalkan nanti mengeksplor apa, tetap saja sudah begini-ini ada yang tidak, itu mungkin itu karena Bapak Ibu masih sebagai tamu. Jadi kalau misalkan ini create account aja, ini gratis kok Bapak Ibu, lumayan kan ya, bisa membantu gitu. Kita nggak perlu pakai, dan ini kan ibaratnya ini gratis, kemudian bisa kita share dengan di masa PJJ ini bisa kita gunakan. Begitu. Oke. Bagaimana Pak Slamet? Sudah cukup, ada ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak Slamet. Kemudian yang kedua Bu Teti. Terima kasih. Ya. Bu Teti masih ada yang raise hand, Ibu Reni. Ya, sebentar, ini saya buka dulu. Paste dulu. Silahkan. Malah hilang nih, sebentar. Saya mau buka Bu Reni. Bu Reni masih standby ya, Bu Reni ya. Ibu Reni, silahkan ya, Ibu Reni. Oke, Bu Reni silakan. Semakin malam semakin banyak yang bertanya ini Bu Teti ya. Ya, gak apa-apa. Semakin seru sepertinya. Di chat juga masih ada 3 orang. Sebentar, silakan Bu Reni. Boleh. Ya Bu, saya di sini punya kendala gini Bu. Untuk menampilkan sumbu koordinat itu enggak bisa gitu Bu. Sudah saya ikuti yang Ibu share. Terus yang kolom yang tombol OK itu di layar saya itu kan di bawah letaknya, jadi tertutup. Setelah saya geser ke bawah, hilang dia gitu Bu. Jadi enggak muncul-muncul sumbu koordinatnya.
Oh, itu masalah display ya. Ibu pakai laptop atau pakai handphone, Bu? Pakai laptop kalau apanya, classpadnya pakai laptop. Oh ya, oke. Mungkin, sorry, sebentar. Ini ya Bu ya, menampilkan ini ya Bu, menampilkan Iya, ini. Iya, oke-nya memang nggak kelihatan ya, karena dia kotak dialognya lumayan panjang. Ibu bisa geser pakai penggaris di ini, Ibu bisa nggak? Nah, jadi kalau Ibu klik di papernya nih, klik di papernya seperti saya ini, kursor saya ada di paper ya. Nanti di kanan itu ada penggaris, dia gerak tuh, itu. Iya, Jadi sudah Ibu dicoba. gerakan pakai kursor Ibu. Iya, sudah dicoba berkali-kali, Bu, tapi tetap hilang dia. Oke, kalau gitu, tapi ini tuh display yang paling ini, display si sticky note-nya ini yang paling kecil. Jadi kita coba, jadi logikanya sebenarnya bisa bisa dikecilkan. Nah, gitu. Nah, kayak saya gini kan Bu ya, oke-nya tuh nggak kelihatan. Jadi saya gerakan pakai kursor di papernya Bu. Di papernya. Di papernya saya gerakkan begini. Nah, atau kalau CTRL katanya pakai CTRL. Kalau saya kebetulan di di pad saya cuman cukup gerakan saja ini. CTRL terus itu minus katanya, Bu, dicoba ya Bu, CTRL minus. Atau mungkin juga bisa salah satu caranya mengurangi zoom-nya ya. Betul, mengurangi zoom-nya Bu di laptop Ibu. Jadi di titik 3 di kanan atas nih, si Chrome Ibu dikecilkan nih. Nah, seperti itu. Iya, jadi nanti bisa ininya. Jadi layar atau display Ibu yang dikecilkan. Ya, gitu. Seperti itu mungkin. Oke, bagaimana Bu Reni? Iya, setelah garis 3 tuh diklik, Bu. Terus kita pilih yang mana supaya lebih kecil dia? Ini Bu, yang 3 ini. Iya, yang mana? Iya, ini Bu, zoom. Zoom. Pilih. Ya, dikurangin aja. Dikurangi zoom-nya. Dikurangi. Jadi nanti akan dikurangi zoom-nya. Nah, ini kan masih bisa dikurangi ya. Jadi display Ibu nanti muas. Gitu, seperti itu. Sampai 50% tuh kata Pak Selamat, mungkin sudah mencoba sampai 50%. Memang itu kotak dialognya lumayan panjang ya yang itu. Seperti itu. Itu mungkin itu jadi masalah teknis ya Bu ya, tapi bisa diatasi Bu dengan Zoom itu. Oke, mudah-mudahan bisa diatasi ya. Ada lagi? Bu Reni sudah, Pak Saleh? Kita coba yang resen Bu Teti ya. Silakan Pak Saleh. Ya Ibu, terima kasih Bu atas kesempatan. Oke, silakan Pak Saleh. Assalamualaikum Ibu. Ibu yang saya tanyakan Ibu ya, untuk ini mengekspor Ibu. Ya. Kerja ini Bu, ini misalnya ke PDF atau ke Word Bu. Ke PDF? Oh iya, ke PDF atau ke Word. Nanti jadi nanti Bapak Ibu kalau ini kan tadi paper saya sudah ini ya, sudah penuh misalkan. Ini menjadi sebuah file kan ya, dibuka di ini aja dia akan tersimpan di ini kita ke home, nanti akan disimpan di my paper. Jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu buat. Saya akan lihat dulu kita bisa ngapain. Nah, di sini di titik ini bisa di-share, kemudian bisa diduplikat, bisa di-move. Nah, jadi kalau di-share itu diberikan linknya, kalau diduplikat itu di-copy. Kalau move berarti memindahkan ini saja sih, memindahkan letaknya saja. Nah, fasilitasnya itu. Terus kita lihat lagi rename text. Di sini sih fasilitasnya ada di sini. Ini untuk folder.
Ada yang Miss Pinta, apakah ada fasilitas ini? Kalau saya lihat memang belum ketemu nih. Fasilitas mengekspor ini menjadi, kalau di menu adanya ini sih. Apakah Miss Pinta hadir? Kalau sejauh ini saya belum mengubah ini ke PDF, memang belum saya temukan Pak ya. Nanti kita coba lagi. Nah nanti barangkali nanti ada tambahan dari Miss Pinta, ini ngetik. Nah jadi saya sih logikanya memang mungkin ini tidak disediakan bentuk PDF. Kenapa? Karena ini bisa di-share. Jadi nah nanti misalkan saya bilang tadi, oh iya, saya nanti mau ngasih giveaway-nya di sini juga. Nah tapi kita bisa nge-share ini, bisa share, bisa menduplikat dan sebagainya. Untuk menjadikannya menjadi PDF, sepertinya tidak ada ya fasilitasnya, gitu, seperti itu. Karena di sini ya nggak bisa jadi PDF karena bisa di-share ini filenya Bapak ya. Oke, nanti di situ tidak ada, di sini tidak ada. Begitu ya jawaban saya Pak ya. Jadi memang tidak bisa menjadi PDF. Jadi ya di-print, mungkin di-print sebagai PDF. Oke. Jadi ada fasilitas print, di print dulu, di print, nanti di fasilitas print itu bisa di save sebagai PDF mungkin ya. Begitu maksudnya mungkin ya Miss Pinta ya. Saya belum pernah soalnya kalau ngeprint. Kenapa? Karena ini mudah di-share. Jadi saya tinggal share aja. Seperti itu. Nah, saya harus sampai dulu ke yang tadi ya, karena giveaway pertama berhubungan dengan garis nih. Saya lanjutkan dulu ya, sebentar ya Bu Nur ya. Kan sudah 8:30. Nah, di 8:30. Iya, di 8:30 nanti kita akan keluarkan giveaway pertama. Saya bisa kan Miss Pinta ya mengeluarkan soal giveaway-nya dari sini dengan nge-share ini. Nah, saya lanjutkan dulu tentang 2 garis ya Bapak Ibu. Lanjutkan dulu tentang 2 garis. Tadi saya sudah membuat 2 garis tadi gitu ya. Oke, seperti ini sembarang aja. Terus untuk mengaktifkan ini memang nih Bapak Ibu, kalau kursor kita masih di sini, masih di tool ini, memang ini nggak nyala, hanya ada properties doang gitu. Jadi ini kembalikan dulu ke sini, klik dulu si panah yang ini ya, select ini, kemudian ini kita klik 2 garis ini, lalu kita klik si panah ini. Nah, baru nyala nih. Jadi kita bisa ngapain aja. Ternyata ini bisa kita buat jadi 2 garis yang sejajar. Terus apakah bisa jadi seperti ini? Saya kembalikan lagi. Nah, kalau langsung bisa nggak ya? Oke. Nah, bisa jadikan 2 garis yang tegak lurus. Terus kalau measurement atau ukuran ini sama ya. Terus mengkonstruk ini, nah sama seperti tadi, paralel. Untuk 2 garis ini bisa paralel, bisa perpendikular. Jadi bisa membuat garis sejajar, bisa membuat ini garis tegak, saling tegak lurus. Jadi memang kalau misalkan ini memang lebih enak kita tampilkan di bidang kartesius, jadi ditampilkan gitu, tampilkan seperti ini. Nanti jadi kita bisa gunakan ini untuk melihat gradien pada persamaannya gitu ya. Nah misalkan ini kita mix tadi, sekarang diklik ini untuk memunculkan persamaan. Oke, terus klik juga ini untuk memunculkan persamaan. Oke, lalu balik lagi sekarang, nanti kan menganalisis nih
anak-anak, kita ajak menganalisis ketika begini koefisiennya begini dan seterusnya ya. Nah terus lagi kita klik ini, terus kita coba bisa ini enggak? Oh nggak bisa, berarti nah gini dulu. Oke, konstruk. Nah, misalkan kita buat dia jadi, oh iya, kayak bisa. Oke, jadi berarti kalau kita munculkan, kita misalkan, ya kita gerakan ini. Nah, ini salah satu cara mengajak anak bereksplorasi ya. Kalau di menggunakan ini, jadi kan anak bisa lihat nih tampilan persamaannya gitu ya. Terus menghubungkan dengan koefisiensi X. Nah, nanti bisa dilihat, ketika ini dengan ini, kalau ini dengan ini, koefisien ini sama, ternyata dia menjadi 2 garis sejajar. Ini untuk eksplorasi seperti itu. Baik. Nah, tadi saya sudah praktekkan ya. Nah, berikutnya giveaway dulu yang pertama ya. Oke. Silakan Bu Teti giveaway-nya. Oke. Agak saya reload dulu bentar ya, karena ini kan Classpad ini kan koneksi internet terus ya, jadi kadang-kadang wajar kita ada membuka Webex, ada ini jaringan kita kurang bagus. Oke. Bentar. Saya back dulu. Nanti linknya loadingnya agak lama. Linknya saya share di ini, di room chat. Giveaway ke-1. Jadi saya nggak mau buka. Oke. Jadi saya sudah siapkan giveaway 1 ini nih. Nah, ini mau saya share ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung menjawabnya di situ ya, di Classpad. Nanti saya buka di Classpad juga. Oke. Kita coba ya. Jadi kalau nge-share seperti ini Bapak Ibu, tinggal klik aja, kemudian pilihannya mau di private atau URL share atau public share. Kalau public share ini jadi terbuka untuk siapapun. Terus di sini ada pilihan bisa pakai password ya, Bapak Ibu, bisa juga enggak. Bisa menjadikan ini sebagai homework itu. Nah, sekarang saya mau nge-share ke Bapak Ibu saja, langsung saya share URL-nya. Jadi copy aja. Tidak mau saya jadikan homework. Terus saya lari dulu ke chatnya mana? Sebentar. Chatnya saya buka. Di mana saya mencet? Bentar. Oke, chat. Oke, di chat. Oke. Coba. Dicoba ya, jawaban menjawab Bu Chandra, mungkin kita coba sama-sama begini. Nah, Bapak Ibu, saya share link pertanyaan saya untuk giveaway pertama ya. Itu jadi Bapak Ibu langsung menjawabnya di file yang ya di Classpad. Terus jangan lupa memberikan nama. Tadi saya sudah contohkan memberikan teks di sticky note. Ya, memberikan teks di sticky note. Jadi silahkan dituliskan namanya menggunakan teks di
Di sticky note yang saya berikan itu. Enggak. Saya coba. Coba, apakah sudah bisa diakses? Enggak keluar. Enggak keluar apanya, Pak? Linknya belum ada. Oh, linknya belum ada ya? Di chat udah ada linknya? Iya. Oh, apa saya Sudah ngirimnya salah? Sorry. Tadi saya Oh iya, saya tidak mengganti ini. Maaf ya. Saya tidak mengganti all attendees harusnya. Maaf. Sebentar. Oke. Saya itu tadi tidak mengganti malah all panelis. Oke, silahkan Bapak Ibu. Linknya saya berikan di situ, dicoba. Sudah masuk katanya Bu. Oh ya, baik. Nanti sambil dilihat apa yang berubah di di ini saya. Ini adalah file-file atau paper-paper yang pernah saya buat di Classpad ini. Jadi Bapak Ibu juga sama, nanti akan tersimpan seperti itu. Oke, bisa diakses ya. Giveaway pertama. Kita lihat. Bu Teti sambil menunggu jawaban dari teman-teman, apa bisa menjawab yang dari chat? Oh, boleh. Ada 2 penanya di sini. Yang di awal tadi ada dari Ibu Dina Widyastuti. Ya, tadi yang di awal Bu Teti mau tanya, bagaimana caranya bila kita input gambar, kemudian kita ingin gambar tersebut berotasi atau pencerminan, apakah bisa juga Bu? Seperti itu. Oh, boleh. Oh, gitu ya Miss Pinta. Sebentar ya Bu, saya lagi lihat. Oke, siap. Oh, gitu ya Miss Pinta. Kita lihat dulu responnya ya, mudah-mudahan bisa gitu. Oke. Tadi pertanyaannya Bu Dina, gambar terus mau dirotasi gitu ya? Oke, jadi kita belum sampai ke bidang ya, belum sampai ke bidang. Nanti di bidang itu banyak sekali, saya tambah dulu ini sticky note-nya. Oke, saya tutup dulu aja. Oh ya, boleh. Bapak Ibu kalau tapi pertanyaan saya, ini Miss Pinta Casio komputer yang mana ya? Saya gak ini. Casio komputer ada banyak nih. Saya mau jawab. Masalahnya ada stepnya Bu. Miss Pinta pertanyaan saya ada harus dilakukan gitu. Jadi harus mengubah pertanyaan. Oke, Bu Dina tadi menanyakan tentang ini. Oh ya, sedikit Bapak Ibu masih seputar garis ya sebelum saya menjawab yang Bu Dina tadi seputar garis. Nah, Bapak Ibu di sini ada fasilitas drawing ya. Jadi membuat garis juga bisa pakai. Jadi ini tuh ibaratnya kalau mengklik yang ini, jadi Bapak Ibu mau coret-coret apapun nanti dia akan membuatkannya menjadi garis gitu. Jadi begini jadi garis lurus. Begini jadi garis lurus. Ini jadi ini handwriting gitu. Menggambar dengan menggunakan pakai pensil ini atau bisa juga begini. Ada 2 titik lalu kita menghubungkannya. Kita menggambarnya kan nggak lurus, dia akan membuatnya menjadi sebuah garis lurus. Itu tambahannya. Oke, siap. Siap Bu Devi. Oke, seperti itu. Jadi ini
gitu ya. Jadi mau buat ini, mau gambar ini terus nggak lurus, nah ini sama si classpadnya dibuatkan jadi seperti itu. Itu. Ini fungsinya tombol yang ini ya, Bapak Ibu, fungsi tombol yang ini. Oke, baik. Nah, terus kita ke segmen. Di sini ada berikutnya ada, boleh ke bidang dulu deh. Circle juga mudah sih. Cuman gambar titik dia sudah akan jadi. Pada prinsipnya apa yang bisa dilakukan dengan lingkaran ini seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus saya coba ya. Nanti saya lihat share link lagi. Oke. Share link lagi. Attendees. Di kolom chat sudah ada yang jawab 2 orang, Bu. Iya, Bu. Dari Bu itu ya. Debbie dan Bu Debbie, Selvia. Oke. Miss Pinta giveaway satu orang ya. Nah, saya jawabannya Bu itu sebentar. Ini pertanyaannya salah, saya bukanya di ini, di share paper. Oke, di giveaway 1 kok belum ada ya? Jawabannya Bu itu Ibu tadi ada link submitnya enggak? Udah submit belum, Bu? Bu siapa tadi? Bu Debbie. Bu Debbie yang saya sudah membuat garis tegak lurus di Classpad giveaway. Nah, Ibu Debbie. Iya, gitu. Kalau submit udah belum ya? Kalau sudah ada yang submit itu akan ada keterangan di sini di saya di share drive-nya. Di share drive ya. Hasilnya. Ibu Selvia nanya submitnya di mana ya, Bu? Itu di bawah biasanya ada ininya. Ada tombolnya. Ada submit, ada save di situ. Gitu. Maaf, tidak ada Bu Teti, nggak ada keterangan submit. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, apa saya harus ganti ini? Oke, saya ulang ya. Saya coba ulang ya. Sorry. Saya ulang. Bentar. Saya udah buat giveaway submit. Submit di mana, Bu? Oh, oke. Bentar ya. Oke. 1, ulangi, saya share, terus saya copy, coba. Atau apakah harus pakai ini ya? Apakah harus pakai password? Miss Pinta, apakah harus pakai password? Kebetulan apakah beda sama apa beda nih? Saya sudah coba tadi ada submitnya, kok ini nggak ada ya? Kita lihat dulu. 78. Atau harus login dulu nggak, Bu? Nggak. Apanya? Ininya ya? Enggak sih, bisa. Tadi saya sudah coba pakai akun lain yang tidak login di Classpad, bisa gitu. Atau mungkin apakah harus pakai password ya? Kita coba pakai password dulu deh. Passwordnya biar kelihatan sama-sama apa tanggal berapa sekarang? 27 ya? 27 2020.
Oke, 27 OKT O-nya besar 2020. Coba saya apply dulu biar biar sama juga nanti teman-teman URL-nya saya copy lalu saya okekan apakah berubah atau enggak nih. Sama kayaknya. Coba Bu Chandra coba dicoba lagi dicoba dulu yang di attendance Bu Chandra. Oke, siap. Berikutnya, apakah ada perubahan? Harusnya ada tombol submit dan save. Biasanya ketika kita share itu. Masih sama Bu atau nanti berubah? Sama ya? Mungkin bisa diulang lagi, saya khawatir dia berubah nggak? Iya. Atau ya sudah saya ganti pertanyaan langkahnya aja ya. Langkah jadi nanti jawabnya Bapak Ibu. Ya, passwordnya ini Bu. Passwordnya 27 OKT 2020. Dicoba ya Bu Febri. Saya penasaran juga. Kebetulan memang kelas PED ini kita kemarin itu fokus di kelas WIS ya. Jadi dengan Tapi Ibu Febri harus di ini blacklist, nggak boleh lagi giveaway. Oh iya, Bu Febri kemarin dapat giveaway ya. Jadi sekarang nyoba aja ya. Blacklist. Nyoba aja. Oke, jadi ya sudah. Sekarang gini, pertanyaannya saya ganti dengan bagaimana? Oke, kan tadi. Jadi jawabnya di chat sekali lagi, diulang ya. Jawabnya di chat lalu kirimnya ke all panelis ya, Bapak Ibu. Enggak juga sih. Bu Vina ya, atau bisa dijadi enggak, tadi saya sudah coba bukan homework, tidak saya buat homework, cuman share aja, itu bisa muncul submitnya ya. Oke, jadi sekarang gini aja deh, pertanyaan saya kan gini, saya buat 2 garis seperti ini. Saya buat ABC seperti ini. Bapak Ibu tuliskan langkahnya aja. Langkah di kelas PED ini apa yang Bapak Ibu lakukan supaya kedua garis ini menjadi 2 garis yang saling tegak lurus. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab Bu Dewi. Bu Dewi. Maaf. Iya. Yang pertama Bu siapa Bu Nur sambil ini ya sambil diamati juga supaya saya tidak salah ininya. Yang pertama menjawab dan benar itu yang kita pilih mendapatkan giveaway. Yang pertama menjawab Ibu Debbie, klik kedua garis, kemudian klik panah, pilih adjustment, klik perpendicular. Iya, Bu Debbie ya pertama ya. Iya sih. Ibu Debbie Viana. Ya, Bu Devi sudah benar jawabannya. Terima kasih Bu Devi yang dapat giveaway. Memang tadi beliau juga sudah membuat katanya, tapi saya bingung kenapa nggak masuk. Sudah jadi garis tegak lurus. Berarti untuk giveaway yang pertama Bu Teti diberikan kepada Viana ya. Bu Debbie Viana. Ya. Debbie Viana. Saya kasih pantun dulu ya buat Bu Debbie ya. Biar semakin malam walaupun tinggal beberapa menit lagi bisa tetap semangat ya? Untuk Bu Debbie. Kasih pantunnya, ke warung beli sagu, di jalan ketemu macan tutul. Jangan bimbang dan jangan ragu. Jawaban Ibu Debbie sangat betul. Selamat. Cakep. Oke, lanjut Bu Teti, silakan. Kita sedikit ekspres ya Bapak Ibu. Kita ke ini poligon. Poligon alias bidang. Jadi tambah lagi sticky note kita. Terus di sini kalau bidang di sini ya Bapak Ibu, bidang klik aja ini. Nah, terserah Bapak Ibu mau buat apa, yang penting dia akan jadi poligon. Kalau untuk poligon itu atau bidang itu harus kembali ke titik awal, maka dia akan jadi bidang.
Seperti itu. Prinsipnya mirip dengan garis, jadi kita kembalikan dulu ke sini, kemudian kita klik bidangnya, lalu kita cari. Nah, ini sudah nyala nih di sini. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa membuat kongruen. Saya mungkin ke measurement dulu nih, ke ukuran. Diulang dulu ya. Diulang dulu. Oke. Bentar. Klik dulu di sini. Klik dulu di sini, terus ke measurement bisa apa aja. Klik di sini area. Ini luasnya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu merubah bentuknya si C-nya jadi koordinatnya berubah atau kita gerakan dan sebagainya, otomatis areanya juga ini atau luasnya juga berubah. Nah, kemudian kalau mainnya mau di geometri analitik seperti tadi tampilkan ini bidang kartesiusnya seperti itu. Terus prinsipnya sih sama ya, kita coba sudut interior angle. Kalau interior angle kita klik dulu, kita klik, kemudian bentar. Jadi memang step-stepnya itu harus kita ingat. Jadi kadang ini kenapa nggak nyala-nyala gitu, nggak nyala-nyala. Oke, sebentar. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ini construct, ini properties. Oke, atau ini dulu boleh. Ini dulu sambil menjawab tadi pertanyaan Bu siapa ya yang ingin ingin dirotasikan dan sebagainya. Ini sudah jadi poligon Bapak Ibu ya, udah jadi bidang. Terus kalau mau memindahkan atau move poligon ini bisa pakai yang simbol tangan itu, simbol tangan ini ya. Oke, jadi bisa gerak kemana dia pindah pakai simbol tangan ini. Kembalikannya ke sini. Terus klik, kita coba construct mau jadi apa. Kalau refleksi berarti logikanya harus ada apa? Harus ada garis dulu, harus ada cerminnya dulu. Jadi saya coba buat dulu segmennya, oke. Terus balik lagi ke sini, lalu klik bidangnya, lalu construct, reflection, kita coba klik garisnya. Jadi ini cerminnya, seperti itu. Oke, terus ini juga Bapak Ibu bisa zoom out, zoom in ya. Di sini juga bisa dikecilkan. Oke, bisa zoom out. Oke, seperti itu ya. Jadi ini refleksi seperti itu. Jadi ada poligonnya, ada cerminnya, refleksikan. Nah, ini bisa untuk mengeksplorasi di geometri analitik transformasi ya. Ketika kita munculkan koordinatnya nanti anak bisa tahu, oh jadi perubahan ini seperti itu. Oke, sip. Terus saya akan hapus yang ini dan ini kita hapus. Oke, bisa apa lagi ya? Kita lihat. Ini kembalikan ke sini seperti biasa. Klik dulu. Lalu klik ini, terus kita bisa rotation. Nah, kalau rotation berarti kita harus sediakan pusat rotasinya. Pusat rotasinya berarti kita sediakan titik. Misalkan titiknya di sini. Oke, kita kembalikan lagi ke sini, lalu klik si ininya bidangnya, lalu kita rotasikan ke G. Bentar, balik lagi, tuh suka agak berhasil ininya. Oke, terus ulang, diklik bidangnya, lalu construct, lalu rotation, lalu klik ini, klik objeknya belum tepat nih. Oke, ulang ya sebentar, saya kembalikan. Oke, klik objek. Oke, jadi siapkan ini ya, titik pusat rotasinya, kembalikan ke sini,
saya klik dulu, lalu di construct ini, lalu rotation, lalu klik titiknya. Nah, di sini dia memberikan ini sudut putarnya. Kita harus mengisi sudut putarnya yang berapa. Tuh. Bentar, kok gak muncul. Bentar. Di sini harusnya kita bisa mengisi sudut putar. Ini kayaknya jaringan. Diulangi. Iya, loading dia. Tunggu ya Bapak Ibu. Atau kita coba yang lain dulu ya. Yang lain dulu kita bisa translasi, bisa dilatasi. Kita coba translasi dulu. Ini berarti kalau translasi si titiknya kita hapus dulu. Oke. Terus kembalikan lagi ke sini, klik lagi bidangnya, lalu kita translasikan. Nah, harusnya rotasi juga kayak tadi muncul nih. Kita ini translasi ya. Translasi misalkan 2, terus ininya nggak muncul. Nah, terus 3. Oke. Ini translasinya. Nah, ini dengan translasi Bapak Ibu. Jadi tadinya begini ya begini. Jadi mengisi si komponen translasinya di sini -1 misalkan. Jadi ketika kita klik dia akan muncul di situ. Akan muncul ini mau ditranslasikan kemana. Kita mengisi komponen translasinya di sini. Begitu. Oke. Terus kita back saja, kita undo saja. Oke, kini kita ini translasi. Jadi prinsipnya sih kalau langkah sama ya, cuman jangan lupa aja itu. Nah, berikutnya kita bisa ngapain? Kita klik dulu construct. Ini yang dilatasi, kita coba dilatasi. Kalau dilatasi berarti harus ada pusat dilatasinya kan? Kita siapkan titiknya. Kita siapkan titiknya, terus kembalikan ke sini, lalu klik bidangnya, lalu construct dilatation, klik pusat. Terus kita tentukan skalanya, misalkan kita jadi 2, berarti dia diperbesar. Nah, di sini nih bayangannya. Nah, jadi dengan tangan ini tadi kita bisa move ini, bisa kita gerakkan. Nah, ini seperti itu. Kurang besar Bapak Ibu, sticky note-nya bisa diperbesar. Ya, sticky note ini bisa kita perbesar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau si yang tangan tadi masih nyala, dia selalu masih bisa digerakkan. Nah, jadi kan memang ini besar, jadi display kita habis nih. Balik ke sini, itu dilatasi. Nah, terus kalau ini di apa? Ini harusnya bisa. Oke. Nah, kalau ini, nah kembali lagi. Kita coba lagi sekali lagi yang ini. Oke. Si rotasi. Tadi sudah dicoba rotasi. Oh, sorry. Undo dulu, balik lagi ke sini, klik di sini, lalu sudah bisakah rotasi di sini? Harusnya muncul nanti di situ. Nah, ya ini muncul nih. Nah, di sini kita menginputkan mau berapa sudut rotasinya. Misalkan saya inputkan 30 ya. Coba bisa nggak eksekusi. Nah, dengan dirotasi. Jadi si poligon tadi, si ABCD ini dirotasikan terhadap pusat putarannya adalah J dengan sudut putarnya 30 derajat, bayangannya seperti ini gitu. Terus kalau saya ganti misalkan 60,
Oke, dia berubah ya. Oke, terus kalau 90 kita ganti juga. Oke, seperti itu. Nah, kalau mainnya ini kan transformasi biasanya kita mainnya geometri analitik kayak tadi itu. Jadi Bapak Ibu tampilkan ininya. Seperti itu. Oke. Nah, gitu. Itu dengan tangan ini kita bisa menggerakkan. Ya. Oke. Gitu. Terus poligon masih banyak yang bisa kita lakukan di sini. Kita bisa membuat elips. Nah, kemarin di sesi Pak Asmar di grafik juga ada fasilitas ini ya, fasilitas membuat menggambar elips, hiperbola, parabola gitu. Nah, mungkin karena waktu kita habis ya udah jam 9, saya coba terakhir ini. Giveaway-nya Bu Teti jangan lupa. Iya betul. Kedua. Baik, terakhir ini ya, terakhir mungkin ini, nah gambar. Kita mau menginsertkan gambar. Jadi enaknya di Classpadt ini kita bisa menginsertkan gambar. Jadi tinggal setelah muncul ini tinggal klik saja. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti tinggal pilih apa tadi saya yang ini aja ya, tadi yang saya tampilkan brosur LCSC, apa itu kan gambar. Nah, saya tampilkan ini, kemudian klik OK. Nah, ini bisa kita atur nih, senternya apakah mau di 0 ataukah. Jadi kalau misalkan saya ganti 2X-nya, dia akan bergerak 2 satuan ke kanan, jadi searah sumbu X. Nah, kalau mau di tengah ya sudah, di sini adalah 0. Seperti itu. Terus mau diperbesar berarti lebar dan tingginya diganti. 15 misalkan, saya ganti 15. Seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian misalkan mau ditambahkan itu bidang kartesiusnya, silakan. Kalau nanti ini gambarnya akan digunakan untuk misalkan belajar refleksi dan sebagainya, itu seperti ini. Jadi ininya pun bisa diganti lagi gitu ya, misalkan mau dikembalikan ke 10 gitu ya. Oke. Nah, nanti terus mau ditampilkan gridnya, jangan lupa. Oke, boleh seperti itu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak ya, apalagi kalau kita lihat user guide itu banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini gitu. Nah, berhubung waktu kita tinggal sedikit, saya yakin teman-teman akan mudah mengeksplornya nanti. Kalau nggak salah tadi ada yang bertanya, sudah ada video tutorialnya belum untuk Classpadt? Kalau nggak salah belum ada, tapi kita bisa explore dari user guide ini yang saya bilang di sini ya, Bapak Ibu. Oke, terus paper segala macam, merubah paper, terus teks dan sebagainya, ini mengganti warna itu ada di sini, itu ada di bahasannya Classpadt yang pertama, di sesi pertama yang dibahas oleh Miss Pinta. Baik, mungkin saya akan giveaway kedua ya. Jadi sepertinya giveaway kedua juga harus pertanyaan langkah saja ya. Pertanyaan langkah saja. Kalau sebenarnya saya sudah bisa, kenapa nggak berhasil nge-share ya? Atau mau kita coba jadi homework? Tadi nggak jadi homework, bisa kok. Maksudnya biar teman-teman juga bisa melihat, oh begini caranya, terus oh begini hasil anak ada di sini gitu loh. Tadi udah saya coba nih, Bapak Ibu bisa lihat latihan kedua ini. Nah, ini kelihatan kalau ada yang sudah nge-share, ini ada 2 orang tadi gitu. Baik. Jadi saya siapkan apa tadi ya? Tampilin aja deh giveaway kedua.
Giveaway yang Bapak kedua. Guru Hebat, sambil Ibu Teti menyiapkan giveaway kedua, mohon jangan lupa untuk mengisi presensi, daftar hadir, juga link untuk evaluasi kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, nah giveaway kedua pertanyaan saya gini, jadi caranya menembutkan langkahnya sama ditujukan ke panelis ya Bapak Ibu. Jadi ada ABC bidang ini, kemudian saya sediakan pusat rotasinya adalah D ini. Pertanyaan saya, kalau kita ingin merotasikan segitiga ABC ini terhadap titik D, kemudian sudut putarnya 90 derajat, langkahnya apa? Mangga silahkan. Langkahnya apa ya Bapak Ibu? Silahkan. Saya mau lihat jawabannya di sini. Jadi banyak yang belum kebahas ya, tapi nggak masalah waktu kita terbatas ini. Tapi saya yakin ini bisa jadi stimulus, bisa jadi stimulus Bapak Ibu untuk mengeksplor lagi dan menumbuhkan ide-ide. Mungkin Bapak Ibu yang senang menulis penelitian dan sebagainya itu akan jadi bahan penelitian ya. Kayak Bu Febri Pani itu rajin banget, itu banyak karyanya. Jadi sekali lagi kita bisa memperlakukan ClassPad ini sama seperti kalkulator, bahkan lebih, karena kita bisa menulis, kita bisa merotasi, kita bisa ini dan seterusnya. Itu mungkin ya. Oke, saya mau lihat. Oke, Bu Febri Pani jawabannya nggak saya anggap, kata Bu Chandra nggak boleh ikutan lagi. Nah, sudah ada dari Bu Vina. Bantu saya yang pertama jawab tadi siapa ya? Bu Vina, langkahnya buat titik pusat. Bentar, tadi Bu Vina. Yang pertama jawab siapa? Di bawahnya Bu Febri tadi ada Bu Vina. Ada Bu Reni, Bu Vina ya. Bu Vina tadi. Tapi ada Bu Andariati yang sebelumnya. Bu Vina Hairina. Rotation, buat pusat, rotasi, derajat, klik. Ada yang kurang kalau Bu Andarwati. Bu Vina, Bu. Iya, Bu Vina buat titik pusat, pilih kontrak, pilih rotation, input sudut. Ini juga ada yang kurang. Ya, Bu Reni jawabnya private ya, nggak apa-apa saya bacakan. Klik panah, klik bidang, klik panah, pilih kontrak, rotation, klik titik, pilih sudut. Nah, yang tepat jawabannya Bu Reni. Jadi Bu siapa tadi, Bu Andarwati sama Bu Vina itu lupa ketika sudah kontrak itu, klik titiknya dulu, baru akan muncul rotasinya, baru akan muncul sudutnya gitu ya. Ya mohon maaf ya Ibu. Jadi yang menjawab, yang Bu Reni yang jawabannya Bu Reni tepat. ya. Iya, Bu Reni SPD, nanti dihubungi oleh Bu Nur ya, atau sama Bu Chandra, saya kurang paham. Mau dikasih pantun lagi? Saya benar, Bu Febri Pani protesnya Bu Chandra. Harusnya benar tapi tidak diakui. Diakui benar Bu, diakui benar. Tapi mohon maaf tidak dikasih giveaway. Oke. Yang lain Bu Febri. Diakui benar, hebat. Sudah betul. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Saya sangat menyadari bahwa hanya sedikit yang bisa kita diskusikan kali ini, tapi minimal itu akan menjadi stimulus buat teman-teman semua untuk eksplorasi dan menumbuhkan ide-ide baru lebih hebat lagi bagaimana mengeksplorasi, memanfaatkan ini. Karena ini mudah, ini gratis dan bisa kita gunakan di saat PJJ ini.
TV. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahan, baik perkataan saya maupun perbuatan saya, mungkin tadi salah ngeklik atau sebagainya. Terima kasih Bu Nur Laila, kemudian atas kerjasamanya, terima kasih Bu Chandra, kemudian Miss Pinta dan semua tim Casio, tim SCSC. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi